Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Anim 21 Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Politik Kebijakan Publik sesi 0017 dengan dosen pengampu Ibu Ibu Dr. Clara Eva Putri, SIP, MSI. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang aktor dan stakeholder kebijakan, yaitu tentang dari teman yang kelima. Ada 4 topik yang kita bahas. Pertama adalah pengertian stakeholder, kedua peran stakeholder, yang ketiga jaringan aktor atau aktor network theory, yang keempat kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Kita masuk ke pengertian. Stakeholder menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang kepentingannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi atau negara. Menurut David Finney dalam New Music, stakeholders adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dan keputusan tersebut, termasuk individu-individu atau kelompok-kelompok atau keduanya baik dalam maupun di luar organisasi. Kemudian menurut Clarkson dalam Gabriel Edition Wissenscraft membagi stakeholders menjadi dua, yaitu stakeholders primer adalah pihak di mana tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Menurut Clarkson, suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholders primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan punya hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda. Kedua adalah stakeholders sekunder. Didefinisikan sebagai pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan organisasi dan tidak begitu penting untuk keberlangsungan hidup organisasi. Kemudian peran stakeholders. Yang pertama adalah policy creator. Stakeholders yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Yang kedua adalah koordinator. Stakeholders yang berperan dalam mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat dalam kebijakan. Yang ketiga adalah fasilitator. Stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Ketiga, yang keempat adalah implementer, yaitu stakeholders yang pelaksana kebijakan di mana di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Yang terakhir adalah akselerator. Yang kelima adalah akselerator, yaitu stakeholders yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat daripada pencapaiannya. Kemudian kita masuk ke jaringan aktor atau stakeholders atau aktor network theory. Jaringan aktor adalah jaringan heterogen penyelarasan kepentingan termasuk manusia, organisasi, dan standar menurut Walsham dan Sahayan. Hubungannya karena kesamaan kepentingan, penggabungan kekuatan, penyerahan sumber daya aktor yang satu pada aktor lain dalam rangka pencapaian kepentingan bersama atau menitipkan rendah dan tingginya kepentingan agar tercapai melalui aktor utama dalam salah satu bentuk jaringan heterogen yang terjadi antar manusia. Aktor dan stakeholders kebijakan adalah individu atau kelompok yang terlibat secara aktif dalam proses pembuatan, implementasi, atau evaluasi kebijakan publik. Aktor kebijakan dapat berperan dalam pengembangan, implementasi, dan pengawasan kebijakan serta mempunyai peran berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Kemudian kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Kriteria argumentatif kebijakan para aktor adalah faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dan keseimbangan dalam pengembangan politik. Mereka memiliki peran yang vital dan menentukan bagaimana kebijakan akan diimplementasikan dan diakui oleh masyarakat. Terdapat beberapa kriteria argumentatif kebijakan para aktor. Pertama adalah keseimbangan. Para aktor harus menentukan kebijakan yang tidak akan menyebabkan kekhawatiran atau kekurangan yang terlalu besar. Yang kedua adalah keseimbangan kepentingan para
Aktor harus menentukan kebijakan yang menyediakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tiga adalah keseimbangan waktu. Para aktor harus menentukan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam waktu yang cukup rendah. Yang keempat adalah keseimbangan biaya. Para aktor harus menentukan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam biaya yang terjangkau. Yang terakhir adalah keseimbangan kesehatan. Para aktor harus menentukan kebijakan yang dapat membantu memperbaiki kesehatan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan dalam pengembangan politik, para aktor harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam komunikasi, perancangan, dan pengelolaan. Mereka harus dapat menjelaskan kebijakan secara jelas dan terang, mengumpulkan informasi yang tepat, dan menyediakan solusi yang efektif untuk masalah yang lebih baik. Para aktor juga harus menjadi pemimpin yang dapat mengatur dan mengatur kebijakan yang dibutuhkan. Mereka harus berusaha untuk menghubung yang terlibat dalam menentukan solusi yang dapat memenuhi semua kriteria. Pengembangan kebijakan yang efektif dan keseimbangan dalam pengembangan politik akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan mengakibatkan keseimbangan yang lebih baik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.